akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mulai ibadah ini. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari sekarang dan akan terjadi Nats pembimbing di minggu ini diambil di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mungkin sedikit informasi bahwa tim hamba Tuhan dan majelis, Pak El dan rekan-rekan sedang bermisi di Lampung yang setelah diwartakan beberapa minggu yang lalu, mereka berangkat Kamis tengah malam pukul kurang lebih mendekati jam 12 malam mereka berangkat, dan hari ini mereka akan melayani di ibadah raya GKMI LP Trisakti. Mari doakan Bapak Ibu, pelayanan mereka sungguh luar biasa dipakai Tuhan, dan kami atas nama majelis juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini. Sungguh amat bersyukur ya. Beberapa hari sebelum keberangkatan kami sebenarnya agak-agak deg-degan gitu, apa yang kita akan bawa ke sana gitu ya dengan dana yang terbatas. Tapi puji Tuhan, ini pekerjaannya Tuhan. Tuhan cukupi melalui kerelaan dan keikhlasan hati Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan ini. Sungguh amat luar biasa, tercukupi semua, bahkan berlebih. Saya khususnya Budita gitu ya, waktu malam mengantarkan mereka, kami mengangkat barang-barang itu banyak banget gitu ya, gak habis-habis ke dalam bis. Puji Tuhan, itu berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Saya lihat di sini pekerjaan Tuhan sungguh nyata, tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan atas nama hamba Tuhan, Pak El tadi juga berpesan ya, selamat beribadah untuk para jemaat di GKMI Bandung. Ibadah 1 dan ibadah 2 ini di tengah-tengah kita telah hadir dan selalu hadir Ibu Jevanya yang akan menyampaikan firman Tuhan di minggu ini. Kiranya pelayanan Ibu terus diberkati dan setiap jemaat yang datang juga diberkati. Demikian informasi yang bisa saya tambahkan, dan hari ini kita akan dilayani oleh Asher dan tim. Mungkin Asher ini biasanya penabuh drum. Kali ini beliau yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, di minggu hari ini spesial kita masih bisa menikmati
kita siapkan hati kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, kehidupanku. tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan, sembah Dia melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Lebih dalam kita untuk menyembah, lebih dalam lagi. Katakan, sungguh besar setiamu. sungguh Besar setiamu, nyata Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam kebenaran. Ku tinggikan, oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama kita serukan hati kita satukan pikiran kita. Kita hanyalah umatnya, kita hanyalah umatnya. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh dalam, penuh hikmat. Ditinggikan Engkau Tuhan, segalanya Bapa, lebih dalam roh dan kebenaran. Katakan, Engkau melebihi segala
dan kebenaran ku tinggikan. Oh, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh kebenaran selamanya. Katakan dalam kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bagi hari yang indah ini. Kau masih Tuhan, Kau masih mengumpulkan kami satu persatu. Mungkin sebagian dari kami ada yang bermisi Tuhan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu terus hadir di sini. Dan Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu. Ada amin? Amin ya. Terima kasih ya buat tim ya. Dan juga saya terima kasih ya udah dikasih percaya. Kita mau puji dan sembah Dia, tapi saya pengen semangat muda Bapak Ibu dikeluarin ya. Amin. Setuju ya, sepakat ya? Oke. Kita serukan namanya ya, karena kita telah dimenangkan, kita telah ditebus olehnya. Serukan namanya. Tuhan, katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan, Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yo, lagi. Lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita rasakan hadiratnya. Katakan Tuhanku yang besar. Yo. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja. Raja segala raja. Nyatakan tergoyah Tuhan. Nyatakan tergoyahkan, Nyatakan nyatakan terkalahkan, Dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita telah dimenangkan, kita telah ditebus olehnya. Kita ucapkan terima kasih Tuhan, haleluya. Sama-sama ya, kita lebih semangat lagi, kita lebih keluarkan lagi suara kita, energi kita. Serukan Serukan namanya, Yesus
mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namamu, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan yang luar biasa, perkasa mulia Yesus. Yesus nama di Di atas segala nama, Yesus, Yesus nama di atas segala nama, Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kita telah dimenangkan. Amin. Ya, saya percaya di sini ada orang tua, ada saudara-saudara juga yang mungkin seumur sama saya. Tapi saya yakin bahwa umur hanyalah angka. Semangat harus tetapmu. Oke, sama-sama ya kita puji lagi, nama Tuhan. Terpujilah namanya. Yuk, lebih semangat lagi. Kita keluarkan energi kita. Umur hanyalah angka. Amin. Katakan, terpujilah namamu. Terpujilah. namamu Tuhan, Apa? Kuat. kuat dan Kemuliaan. Satu hati kita. satu suara kami nyatakan Tuhan yang besar. kebesaran-Mu tetap selamanya. Nama Raja atas dunia yang menghancurkan. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa Kami bersorak. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah, terpujilah Terpuji namamu Tuhan, kuat dan kuat dan penuh kemuliaan. satu suara. Satu suara nyatakan Kebesaran kebesaran-Mu tetap selamanya. oh, oh, oh. Katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan. Hancurkan kutuk dan Bebaskan jiwa kami bersorak. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan bebaskan jiwa kami bersorak. Haleluya, Kau Tuhan dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia. Katakan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak.
masih ada. Amin. Amin. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita mau aduin semua. Kita mau dengar juga sebagian dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yang jiwaku tenang bersama dalam naungan. Katakan rohmu, roh yang hidup, pulihkanku, mengalir dalamku. Ku hidup Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Siapkan hati kita. buka hati untuk jamaah Perluas hati kita. berserah penuh Di hadiratmu Kau Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku Di altarmu menyembah. Katakan rohmu yang kudus, pulihkanku, engkaulah damaiku. Hidup Tuhan, hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Kita sama-sama siapkan hati. rohmu yang hidup Berpenuhiku mengalir mengalir dalamku Ku siap terima kuasa-Mu. Ku bagi hidupku
Benar Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang masih ada ini Tuhan, kami pergunakan sebaik mungkin Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh-Mu selalu Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, supaya hidup kami sungguh-sungguh berdampak bagi manusia, bagi sesama kami, bagi kemuliaan-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak Gembala yang saat ini dengan tim ada di Lampung, dan juga untuk seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-16. Saya rindu kita semua boleh membuka Alkitabnya atau Alkitab. Kita akan baca secara responsoria ya. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, selanjutnya Bapak Ibu ayat 8 dan seterusnya sampai selesai. Sekali lagi, Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Apakah sudah ketemu? Ya, amin ya. Saya akan mulai bacakan dari ayat yang ke-7, nanti dilanjut sama Ibu Bapak Saudara. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Akan dosa, akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena apa? Ya. Akan kebenaran dan penghakiman. Selanjutnya Bapak Ibu ayat 9. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menolong untuk membacakannya. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus, Sang Penyingkap dan Pembimbing yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjanjian lama ketika Tuhan Yesus, ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, diberikan roh kepada manusia itu. Dengan seiring bertambahnya manusia yang awalnya dari Adam dan Hawa, kejahatan manusia ternyata semakin bertambah juga. Seperti di Kejadian 6 ayat 3 dikatakan bahwa roh Allah itu tidak selama-lamanya ada dalam manusia. Artinya ketika seseorang atau manusia itu melakukan dosa, Roh Kudus bisa meninggalkannya. Dan ada satu contoh juga, Roh Kudus itu diberikan kepada orang tertentu ya, dan diberikan kekuatan atau kesaktian. Bapak Ibu pernah dengar nggak namanya Simpson ya? Pernah dengar ya? Dari sekolah minggu kan kita udah pernah dengar cerita Simpson. Ada yang tahu nggak kisahnya Simpson itu seperti apa? Mungkin yang paling terkenal kita tahu, oh Simpson ada istrinya Delilah itu ya. Paham ya Bapak Ibu ya, pernah dengar ya tentang ceritanya Simpson. Simpson ini adalah seorang nazir Allah. Kalau dikatakan nazir Allah itu adalah
yang dikhususkan untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Jadi sejak dari kandungan Simson itu sudah dinajarkan, ya, dia akan dikhususkan, dia akan diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan melawan bangsa Filistin pada saat itu, ya. Karena bangsa Israel selalu diganggu oleh bangsa Filistin. Tetapi kenyataannya seiring waktu yang berjalan, Simson bertambah dewasa dan dia menjadi seorang hakim. Ternyata dia tidak setia dengan kenazirannya itu, ya. Dia tidak setia dengan panggilannya. Kenapa Bapak Ibu? Dia itu jatuh dalam hal apa? Dia banyak istrinya dan salah seorang yang terkenal itu adalah Delilah, ya. Nah, karena dia sudah membunuh banyak orang Filistin, raja Filistin itu mencari tahu bagaimana cara menaklukkan Simson ini, gitu ya. Nah, Simson ini punya kesaktian Bapak Ibu, tentunya berasal dari Tuhan, ya, bukan dari dunia. Karena tadi dia adalah seorang nazir Allah, dia dilengkapi dengan kesaktian itu, ya. Akhirnya raja-raja Filistin itu berkata kepada Delilah, mereka akan memberikan uang kalau Delilah berhasil menanyakan kepada Simson letak kekuatannya di mana. Ternyata seorang Simson, ya, lemah juga terhadap perempuan. Dia memberitahukan bahwa letak kekuatannya itu ada di rambutnya, di mana sejak dia dari kandungan ibunya, karena seorang nazir itu ada peraturan yang harus ditepati, yaitu rambutnya tidak pernah kena cukur atau tidak pernah dipotong. Lalu Delilah memanggil para raja Filistin itu, dan raja Filistin memotong rambutnya. Saat itu juga kalau kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 20, Tuhan meninggalkan dia. Roh Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam dirinya Simson. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lemah, lalu raja orang Filistin itu melampiaskan amarahnya kepada Simson dengan mencongkel matanya dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dari kasus ini kita belajar bagaimana Roh Kudus itu kalau di Perjanjian Lama diberikan kepada orang tertentu dan diberikan kuasa. Tetapi Bapak Ibu, kalau dalam Perjanjian Baru, khususnya teks yang kita baca tadi, di dalam Perjanjian Baru Roh Kudus itu tidak hanya milik orang tertentu, atau Roh Kudus itu bisa meninggalkan orang ketika berbuat dosa. Kita bersyukur, ya, Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu mendiami setiap orang percaya, tidak melihat siapa kita, pendidikan kita apa, atau apakah kita seorang nazir Allah, apakah kita orang biasa. Tapi yang jelasnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti di Efesus 1 ayat 13 Efesus 1 ayat 13 sampai 14, nanti boleh dibaca. Di situ dikatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah jaminan dan itu adalah meterai, ya. Kalau sesuatu itu atau surat menyurat itu meterai, berarti itu sah dan bernilai, berharga. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, berarti kita sah menjadi anaknya Tuhan. Kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan Yesus. Nah, nats yang kita baca tadi itu bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tidak segera langsung naik ke surga, tapi ada waktu 40 hari lagi mereka bersama-sama. Dan 3,5 tahun sudah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani bersama-sama. Artinya murid-murid bisa melihat Tuhan Yesus secara tubuh, ya. Bisa diraba seperti ini, wujudnya Yesus itu mereka lihat karena mereka memang bersama-sama melayani. Nah, saatnya seperti yang kita sudah rayakan di hari Kamis yang lalu, bahwa kita rayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus itu naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Pastinya murid-muridnya kan sedih, ya, namanya bersama-sama selalu pelayanan kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Bukan murid-muridnya ditinggalkan sendirian, bahkan dikatakan bukan seperti yatim piatu, tetapi Tuhan Yesus akan memberikan, dikatakan sini, penolong yang lain. Nah, kita mau belajar Roh Kudus itu siapa. Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang konsep atau kuasa seperti tadi yang di Perjanjian Lama, kuasa hanya diberikan kepada orang tertentu atau
hanya untuk karunia, tapi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Sebagaimana kita percaya akan Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu punya peranan penting di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid tidak ditinggalkan tetapi dikirim, diutus, yaitu dikatakan di sini penolong yang lain. Nah, apa pekerjaan Roh Kudus? Apa tugasnya Roh Kudus dikirim oleh Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, dia bukan berbicara, Roh Kudus itu hanya bukan sekedar konsep saja yang sering kita dengar, oh seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan orang tertentu yang dipenuhi, tapi Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini, ada Roh Kudus. Dikatakan di sini tugasnya yang pertama dikatakan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan itu kata dasarnya insaf, artinya sadar. Roh Kudus itu tugasnya menyadarkan dunia akan dosa. Karena memang dunia ini jahat ya. Ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran yang dilakukan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di Hosea 4 ayat 6 itu, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Nah, Tuhan Yesus misi penyelamatan datang ke dunia ini tuh untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang tertentu, bukan hanya agama tertentu, bukan hanya orang Kristen, atau bukan hanya orang yang duduk saat ini mendengar firman, tapi untuk semua orang. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, pernah enggak merasakan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita yang sudah percaya sama Tuhan tuh di dalam kita kan sudah ada Roh Kudus. Pernah enggak merasakan jika kita melakukan kesalahan, hati kita ini enggak damai gitu ya. Aduh, kenapa ya hatiku enggak damai? Tiba-tiba kita teringat, oh ya, tadi saya lagi melakukan dosa gitu. Nah Bapak Ibu sadar tidak sadar itu bukan karena ada otak kita yang berfungsi untuk mengingat, itu bukan. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan tadi itu salah gitu. Dan kita mau berubah gitu ya. Sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan di sana, setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi Roh Kudus yang sudah ada pada kita ini, itu yang selalu mengingatkan kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi hidup terus di dalam dosa. Manusia lama kita itu sudah kita tinggalkan Bapak Ibu. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ciptaan baru. Yang lama itu kehidupan kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang. Dan kita tidak bisa berubah sendiri. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Kalau karena kekuatan sendiri, bagaimanapun usaha yang kita lakukan tidak akan berhasil. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kita, yang selalu mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, pasti kita ada perubahan. Dan kita tidak akan mengeraskan hati. Karena Roh Kudus itu kadang-kadang berulang-ulang ngingatin kita. Mungkin saat ini kita keras kepala, nanti diingatin lagi. Cara Roh Kudus mengingatkan kita, itu bisa kita rasakan di hati, atau melalui firman Tuhan. Atau mungkin orang diutus untuk berbicara kepada kita, katakan itu atau hamba Tuhan atau siapa, untuk mengingatkan kita supaya kita jangan terus hidup di dalam dosa itu, tapi kita bangkit sebagaimana Yesus sudah bangkit untuk kita. Kita juga bangkit dari dosa-dosa kita. Kita tidak akan terus hidup dalam kebodohan, dalam kesalahan yang kita lakukan, atau kesalahan yang kita lakukan itu berulang-ulang, atau mungkin kita jatuh ke lubang yang sama. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita terus dengan lemah lembut ya. Roh Kudus itu lemah lembut loh Bapak Ibu. Ya. Kita sering ya mengeraskan hati, gak mau Tuhan, gak mau, nanti saya dilarang, gitu ya. Mungkin kita melawan gitu, tapi Roh Kudus itu terus lagi ngikutin kita. Ketika kita berdoa, bisa saja kita jadi meneteskan air mata ya. Itu mungkin tanda pertobatan kita, tanda penyesalan kita. Aduh, ampuni saya, Tuhan Yesus, Roh Kudus ampuni, saya mengeraskan hati gitu. Hati kita dilembutkan kembali untuk kita terus maju menjalani hari-hari ini. Karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak melibatkan Roh Kudus selalu, tidak bertanya kepada Roh Kudus tentang apa yang harus kita lakukan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
kita akan jatuh. Tetapi kalau kita selalu melibatkan, mengaktifkan Roh Kudus kan sudah ada, kita harus mengaktifkannya. Sebagaimana misalnya sebuah HP ya, HP itu tetap HP namanya. Tapi kalau kita enggak hubungkan dia dengan arus listrik, pastinya enggak ada. Dia enggak akan berfungsi di dalam hati kita. Demikian juga Roh Kudus, kita enggak melibatkan dia, Roh Kudusnya diam. Tetapi kalau kita melibatkan segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita libatkan. Tolong bantu saya dalam menghadapi masalah apapun, kuatkan saya, mampukan saya. Nah itulah Roh Kudus, itulah yang menyingkapkan semua apa yang ada di dalam dirinya Allah yang mau disampaikan. Pesan-pesannya Allah disampaikan kepada kita. Demikian juga manusia tidak bisa tahu. Apakah kadang-kadang kita nggak bisa tahu kita salah atau benar gitu ya. Sebagaimana di ini ya, ada orang jalannya disangkanya lurus, ujungnya maut. Itulah sifat manusia. Menurut kita, saya mah udah benar gitu. Tapi alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada Roh Kudus. Bahkan dikatakan di Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau pahami. Banyak hal di hidup ini kita tidak paham. Kita sudah berusaha gitu ya untuk melakukan yang terbaik. Tapi toh kita menghadapi masalah. Kalau kita enggak connect dengan Roh Kudus, nanti kita bisa jadi berpikirannya juga salah. Waduh, tadi misalnya nih ya, kita mau ke gereja, tujuan kita mau beribadah. Tahu-tahu di tengah jalan mungkin ada yang serempet kita, lalu kita jatuh. Kadang-kadang kita langsung terpikir, aduh Tuhan, apa ya dosa saya ya? Apakah Tuhan enggak berkenan saya mau datang ke gereja? Padahal saya mau ke gereja, apakah Tuhan tidak melindungi saya? Mungkin muncul banyak pertanyaan dan mungkin kasus-kasus yang lain yang kita alami. Ketika kita melakukan sesuatu menurut kita sudah benar, tapi toh mengalami masalah. Di situ timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, bertanyalah kepada Roh Kudus. Lewat Roh Kudus nanti itu akan disingkapkan semua. Kita akan diberikan pengertian sesuai dengan pesan-pesannya Tuhan kepada kita, supaya di balik masalah yang kita hadapi itu kita bisa mengerti, oh ini maksudnya. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, nanti kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Nah kita dilindungi, kita tidak tahu, supaya kita terus ya selalu berjaga-jaga, selalu kita melibatkan Roh Kudus. Hidup kita, gaya hidup kita itu harus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa lepas ya dari Roh Kudus itu sendiri, karena itulah yang menghibur kita. Ketika kita susah, ketika kita sedih, setiap kita pasti pernah namanya mengalami kesedihan ya, kesusahan. Tetapi Bapak Ibu percaya Roh Kudus yang menghibur kita. Dan yang kedua dikatakan di sini, Roh Kudus itu diutus untuk apa? Yaitu untuk kebenaran. Dikatakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi benar-benar Yesus itu naik ke sorga, itu benar. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, misi penyelamatan yang Tuhan kerjakan itu sungguh ajaib, luar biasa dan sempurna. Makanya sangat disayangkan kalau kita sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus begitu sempurna. Dosa kita diampuni lewat kematiannya di kayu salib, lalu Yesus bangkit. Tidak berhenti hanya dibangkit, tapi naik menyediakan tempat bagi kita. Siapakah kita ini sebetulnya di hadapan Tuhan? Tapi Tuhan Yesus begitu baik ya, sempurna karya penyelamatannya. Dan itu yang diingatkan bahwa Roh Kudus itu roh kebenaran, bahwasanya Yesus benar-benar naik dan nanti akan datang lagi kedua kalinya. Tuhan Yesus datang bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim. Nah ini Bapak Ibu yang kita harus ingat. Kita jangan santai-santai ya, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka ditinggalkan bukan berarti mereka mau santai-santai karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi ada tugas yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Demikian juga kita semua orang-orang yang percaya. Ya, Roh Kudus itu yang menuntun kita kepada kebenaran. Artinya ketika kita mungkin membaca kebenaran firman Tuhan, saat itu mungkin kita nggak bisa langsung mengerti apa sih maksudnya firman Tuhan ini. Karena mungkin kita juga membaca firman itu berdasarkan intelektual kita gitu, seperti baca buku pengetahuan gitu. Tapi berbeda kalau kita baca Alkitab, makanya disarankan kalau kita mau membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Bahkan kalau ingat di Alkitab
ya yang masih fisik itu di halaman pertamanya itu selalu dibuat petunjuk atau ada lembaran kecil cara membaca Alkitab. Tentunya kita harus minta tuntunan Roh Kudus dulu. Karena tanpa tuntunan Roh Kudus kita nggak akan bisa mengerti firman itu gitu. Nggak akan sampai karena Roh Kudus itulah sebagai penerjemah bagi kita apa maksudnya Tuhan untuk kita secara pribadi yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita baca. Dan yang ketiga diingatkan di sini bahwa tugasnya Roh Kudus itu adalah penghakiman ya tentang menyampaikan bahwa penghakiman karena penguasa dunia ini sudah dikalahkan. Bapak Ibu harus percaya iblis itu sudah dikalahkan. Jangan sedikit-sedikit kita salah, kita nyalain iblis. Aduh tadi saya melakukan kesalahan sih gara-gara iblis. Sering sekali kan iblis itu jadi biang kerok. Padahal iblis itu sudah dikalahkan oleh kematian Tuhan Yesus. Ya, kita yang masih ada saat ini, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita akan terus dibimbing oleh Roh Kudus. Dan satu hal Roh Kudus itu bukanlah roh ketakutan ya. Banyak sekali di antara kita menghadapi masalah itu penuh dengan ketakutan. Ya, kita juga mau memberitakan Injil, kita takut duluan. Kenapa Bapak Ibu? Takut ditolak, takut diejek, takut diketawain. Ah, apa-apaan sih kamu? Nyampe-nyampein firman Tuhan, ngapa-apaan sih kamu? Ceritain tentang keselamatan, emangnya kamu sudah selamat? Kamu dulu selamatkan. Bisa saja kita terima omongan-omongan seperti itu. Tetapi inilah tugasnya Roh Kudus. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu harus menjadi seorang pendeta dulu, baru kita harus melayani, baru kita harus menginjili gitu ya. Tetapi lewat kesaksian hidup kita juga kita bisa ya melayani, bisa membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Terutama kalau kita melibatkan Roh Kudus, kita berdoa dulu langkah-langkahnya seperti apa ini Roh Kudus. Saya harus memulai dari mana? Mungkin kita awalnya mendoakan dulu ketika kita terbeban untuk seseorang. Oh ini orang ini perlu didoakan supaya dia terima Tuhan Yesus. Itu tugas kita Bapak Ibu. Jadi seperti murid-murid tidak akan santai-santai, kita juga enggak akan santai-santai duduk diam, manis, beribadah. Tidak seperti itu. Tapi Yesus naik ke sorga, kita masih ada di dunia, menunggu kita nanti dijemput oleh Tuhan, ada tugas yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus memberitakan Injil firman Tuhan ya. Kita harus bermisi ya seperti yang dilakukan karena bulan Mei ini adalah bulan misi yang dilakukan oleh Bapak Gembala dan tim ke Lampung. Mereka ke sana itu bermisi Bapak Ibu, bukan untuk main-main, bukan untuk rekreasi semata-mata, tapi mereka bermisi ya menyampaikan kasih Tuhan. Roh Kudus yang membimbing kita Bapak Ibu, jadi jangan takut ketika kita punya sesuatu di hati, kita mau menyampaikan firman itu. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang menantikan uluran tangan kita lewat kasihnya Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada mereka. Persoalannya kita mau enggak? Ya, pada prinsipnya memang manusia itu penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu karena dia adalah roh kebenaran, bukan kita semata-mata nanti yang berbicara, tapi boleh dibilang mulut kita ini dipinjam oleh Tuhan untuk kita bisa menyampaikan kabar itu. Ya, mungkin kita ada rasa deg-degan dulu, sama saya juga dulu waktu masih mudanya ya, 30 tahun yang lalu ketika saya disuruh mau mem-PA orang, wih dikduknya kayak apa, ngetok pintunya juga, udah gemetar duluan, di pikiran itu udah segala macam rasa takut nanti dia ngomong apa gitu ya. Tetapi karena kita terus mau, walaupun rasa deg-degan itu ada, Roh Kudus ternyata yang bekerja gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan itu ya. Awalnya kita takut-takut, tapi kok bisa berani. Memang itulah pekerjaannya Roh Kudus. Sebagaimana Paulus berpesan juga kepada Timotius. Timotius itu adalah anak rohaninya Paulus yang masih muda. Ya, dia harus melayani, tetapi dengan kemudaannya pastilah dia perlu pembekalan ya. Dia perlu belajar karena pasti ada rasa takut, tapi Paulus berkata di 2 Timotius 1 ayat 7 kepada Timotius dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jadi Roh Kudus itu bekerja, memberikan kita apa? Kekuatan, ya, dibangkitkan. Yang tadinya kita takut-takut,
Jadi bangkit, kalau kita ini dibangkitkan, jadi ada kekuatan ya. Bukan kekuatan secara otot gitu ya, tetapi ketahanan jiwa. Untuk kita tidak mundur, tapi tetap maju. Jadi ada prinsip, apapun yang terjadi, Roh Kudus bersama dengan saya harus maju. Tanpa kita harus memikirkan lagi resiko-resiko yang harus kita terima gitu. Ternyata benar, ketika kita nanti maju, tidak terjadi seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Ada kalanya seperti itu gitu ya. Nah, apalagi yang dibangkitkan Roh Kudus? Tadi pertama itu kekuatan. Yang dibangkitkan itu adalah kasih. Tanpa kasih buah-buah roh itu tidak mungkin kita mengasihi orang lain. Tapi karena Roh Kudus itulah yang menaruhkan kasih. Ya, seperti tadi yang disaksikan oleh diaken kita ya Bapak Daniel. Tadinya mereka gimana ya mau misi ke Lampung bawa apa gitu. Ternyata bawaannya katanya banyak banget gitu ya. Nah itu pekerjaan Roh Kudus. Tanpa kasih tidak mungkin tergerak hati orang-orang atau jemaat Tuhan di sini untuk memberikan apa yang dia punya untuk dibawa kepada saudara-saudara kita yang di Lampung. Jadi Roh Kudus itu menaruhkan kasih. Jadi jangan heran Bapak Ibu ketika kita melakukan, padahal saya enggak kenal dia kok, dia bukan saudara saya. Tapi hatiku ini tergerak sekali untuk memberi atau untuk mendoakan dia, untuk mengunjungi dia gitu. Padahal mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia gitu ya. Tapi ada dorongan itu untuk kita segera menjumpai orang tersebut. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Apalagi yang dibangkitkan, yaitu ketertiban ya. Tentunya Roh Kudus itu tertib ya. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini, Roh Kudus datang ya, membawa ketertiban gitu ya. Dan kita tidak lagi dikendalikan oleh amarah kita, oleh kedagingan kita ya. Sebagaimana dikatakan di Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh gitu ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menginjili orang, kita mau mendoakan orang, tentu kita juga harus jadi berkat, harus jadi pelaku firman itu sendiri. Sebagaimana Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran. Firman Tuhan itu bukan sekedar untuk diketahui, untuk dibaca, tetapi kita harus menghidupi firman itu terlebih dahulu. Ya, apa yang mau kita saksikan, apa yang mau kita sampaikan, kalau kita tidak menghidupi firman itu. Kita tidak perlu harus sekolah tinggi-tinggi dulu, tapi bagaimana hati kita mau enggak dipimpin oleh Tuhan. Jangan sampai kita berpikir, oh misi itu, penginjilan itu tugasnya Bapak Gembala, tugasnya majelis, tugasnya diaken, saya mah jemaat biasa, yang penting saya rajin beribadah. Bukan begitu Bapak, Ibu Saudara, karena bagaimanapun nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada kita. Seberapa banyak kita membawa jiwa kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, buah apa yang sudah kita hasilkan. Kita datang ke dunia yang tidak membawa apa-apa, tapi kita nanti pulang membawa buah dari iman kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu harus dibarengi dengan perbuatan kita. Karena kita ini adalah duta-dutanya Kristus ya, di mana kita akan membawa jiwa kepada Tuhan, tentu hidup kita terlebih dahulu sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana orang mau mendengar kita kalau kita sendiri hidupnya tidak tertib. Tapi Roh Kudus itu yang menuntun kita sehingga kita bisa mengikuti kemauannya Roh Kudus ya, pimpinannya Roh Kudus itu. Nah, dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 9 bahwa panggilan kita bukan berdasarkan perbuatan kita juga gitu ya. Tapi memang kasih itu sudah dinyatakan bagi kita. Lalu sebagaimana kita sudah diberikan kasih, tentu perbuatan kita harus berpadanan dengan iman kita. Tapi jangan jadi takut, aduh saya masih banyak dosa ya, enggak mungkinlah saya kalau begini, enggak mungkinlah saya akan membawa jiwa kepada Tuhan. Percaya, yang penting hidupmu mau dipimpin oleh Tuhan. Sebagaimana Petrus juga, dia pernah gagal kok, dia pernah takut kehilangan nyawanya sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu kegagalan Petrus itu. Tapi ketika dia dilawat oleh Roh Kudus, dia tidak hanya menyesal, aduh saya salah, saya minta ampun.
Saya telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi tidak berbuat apa-apa. Lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus sudah menjamah Simon Petrus, dia bangkit dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia datang dan dia berkhotbah. Berapa orang yang bertobat? Ada yang tahu nggak berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Wow, keren. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Bukan karena Petrus itu seorang pendeta, bukan. Dia mah orang biasa, bahkan dia seorang nelayan. Tetapi dia menyadari ketika Roh Kudus menginsapkan dia salah dengan perbuatannya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Demikian juga Paulus, yang tadinya dia seorang penganiaya jemaat, begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia melayani. Nah ini yang Tuhan mau dan Roh Kudus kerjakan di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu bergerak Bapak Ibu, tidak diam gitu ya. Hari lepas hari sebaiknya kita ini juga ada sesuatu di hati kita, di pikiran kita ditaruhkan oleh Roh Kudus itu, kita harus lakukan, jangan didiamkan gitu. Saya percaya itu, ya. Roh Kudus itu bergerak di dalam hati kita masing-masing. Persoalannya kita mau atau tidak, itu saja. Kita sadar nggak bahwa panggilan kita itu dipanggil oleh Tuhan menjadi wakilnya Tuhan, menunaikan tugas pelayanan karena Tuhan Yesus sudah selesai di dunia ini bersama murid-muridnya. Dan nanti Tuhan Yesus akan datang lagi menjemput murid-muridnya dan menjemput kita semua. Kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Jangan kita yang ngatur-ngatur. Aduh, gimana ya ketika ada tantangan, saya maunya yang ini Tuhan, yang itu mau nggak usah. Roh Kudus tolong yang ini aja. Kita nggak bisa ngatur-ngatur, tapi sepenuhnya kendali hidup kita serahkan kepada pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Hidup kita bisa berdampak. Dampaknya itu tentunya untuk manusia di sekitar kita, tapi termasuk juga dampak untuk kekekalan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan kesaksian ya Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur sekali ya dengan apa yang kami alami ya. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, pasti saya nggak bisa berdiri di depan ini ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau boleh dibilang almarhum anak kami Mika itu saya najarkan tadinya ya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan waktu mau mengandung juga saya berdoa dulu, Tuhan kalau Tuhan izinkan kami punya anak kedua, saya akan najarkan menjadi hamba Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak kami lahir ya, di usia yang ke-3 bulan ketahuan bahwa dia ada kelainan jantung. Secara manusia, gimana sih ini? Kalau kita nggak paham rencana Tuhan ya, saya mau mengajarkan anak ini menjadi hamba, tujuan saya baik. Tapi kenapa lahir dengan kelainan jantung? Ada banyak pertanyaan di pikiran saya, di hati saya. Ada banyak air mata yang tercurah. Ya, sebagai seorang mama yang melahirkan, maunya kan anak kita sempurna lahir gitu ya. Itu kemauan daging kita. Tetapi dengan seiringnya waktu dan tiba sampai ke tanggal 8 Februari yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan. Semua ada dalam kendali Roh Kudus. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, yang mengurus jenazah Mika itu adalah kami sendiri orang tuanya. Saya belum mati rasa. Saya ada kesedihan, bahkan mau mati rasanya. Ini sebadan badan ini gak ada tenaga. Tapi saya masih berkata, Roh Kudus tolong, saya gak mau pingsan gitu. Makanya tidak heran kalau ada keluarga atau siapa kita yang meninggal, ada orang yang pingsan itu, saya sudah merasakan itu, tapi saya nggak sampai pingsan. Cuma yang saya rasakan ini mati seluruh badan, padahal itu bukan kemauan saya maunya kuat gitu ya. Tetapi di situ penyerahan saya kepada Tuhan, seperti pujian tadi, ya berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan pakai akal kita sendiri. Ya, saya memang kami sekeluarga menginginkan Mika itu tetap bersama-sama dengan kami, apalagi dia sudah menjadi sarjana ya, tentu banyak impian kami kepada dia. Tetapi Tuhan sudah memanggil dia, apakah kami harus marah kepada Tuhan Yesus? Nah,
di dalam kondisi saya yang saya katakan itu setelah selesai memandikan jenazah, saya dengan papanya memandikan jenazah, Pak Nenggolan sendiri yang nyetir ambulansnya, itu masih bisa kami lakukan. Tapi beres mandi, menunggu masuk ke ruangan, saya merasakan itu Bapak Ibu, kehilangan tenaga seperti mau mati rasanya. Tetapi yang saya ingat kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ingatkan, karena memang saya sedihnya luar biasa ya, seolah-olah dunia ini runtuh saya rasakan. Tapi yang diingatkan, duka cita itu ada, tetapi jangan berduka cita seperti orang dunia. Akhirnya ketika hari pertama itu mungkin Bapak Ibu yang datang ke rumah duka, saya enggak inilah ya, nangis saja terus. Sampai di malam hari saya melihat Pak Nenggolan sama Martin sudah tidur, saya sendiri nggak bisa tidur gitu ya, karena kami memang nginapnya di rumah duka gitu ya. Lalu saya duduk gitu, saya ngobrol ya. Ampuni saya merasakan kesedihan yang dalam, tapi saya ingat Roh Kudus sudah ingatkan, udah singkapkan kebenaran itu semua. Bahwasanya Mika ini miliknya Tuhan Yesus. Karena saya merasa sering sekali ya, atau saudara-saudara merasa seolah-olah anak kita itu, pasangan kita itu milik kita sepenuhnya gitu. Sehingga tidak ada kerelaan untuk memberikannya kepada Tuhan. Yang kita ingat hanya sakitnya. Aduh Tuhan, saya sakit loh melahirkan dia. Sekarang Tuhan ambil dia. Seolah-olah kita nggak ikhlas, nggak tega gitu. Tapi saya mengambil sikap berdoa tanpa ada orang yang melihat saat itu. Saya bilang ini aku berserah penuh. Tolong saya Roh Kudus, ubahkan rasa duka citaku ini menjadi sukacita. Dan itulah yang membuat kuat sampai hari ini. Ya, seperti yang saya katakan, kami belum mati rasa. Rasa kangen itu ada. Semakin lama kita merasakan itu rasa kangennya. Seolah-olah dia pergi tapi kok nggak kembali-kembali gitu ya. Mungkin di saat-saat di rumah duka, ada saudara-saudara datang penghiburan ke rumah, kita masih rame gitu ya. Sekarang sepi rumah gitu ya. Apalagi kami tinggal berdua sama Pak Nenggolan gitu ya. Pergi ke sana ngelihat, oh nggak ada Mika gitu. Tetapi Bapak Ibu yang kami rasakan apa? Semua tadinya pemikiran saya, boleh saya katakan pemikiran yang salah gitu. Bahkan sempat berkata juga, Tuhan, apakah saya orang paling berdosa di dunia? Apakah saya orang yang paling hina di dunia ini? Sehingga saya harus mengalami begini. Ternyata lewat Roh Kudus, itu semua disingkapkan. Yang menjadi pertanyaan saya selama ini, tangisan saya, air mata saya, ya dalam ketakutan saya, kecemasan saya, keruntuhan yang saya rasakan, Roh Kudus ambil alih semuanya. Dan saya rindu juga, Bapak Ibu ya, mungkin masalahnya berat gitu ya. Di hidup kita banyak masalah, tapi mungkin ada masalah yang sampai menggoncang iman. Saya pernah sampaikan di Komsel Kopo Permai, saya di hidup ini ada peristiwa yang menggoncang iman gitu ya. Yang pertama tahun 2003 waktu Mika lahir, ketahuan jantungnya ada kelainan, di mana pembuluh darah besar jantungnya itu tidak nyambung atau putus. Padahal Bapak Ibu, pembuluh darah besar itulah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan ada 2 bocor dekat paru-paru, 1 posisinya itu tidak lazim. Dokter sendiri terheran-heran, bingung kok bisa hidup. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Mika tidak bisa hidup di usia yang ke 22 tahun 9 bulan. Seharusnya tanggal 20 Mei ini dia 23 tahun. Nanti hari Rabu gitu ya. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu yang memberikan dia hikmat. Sehingga selama dia hidup, hidupnya dipergunakan untuk Tuhan dengan segala keterbatasannya. Dan mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kita berserah total kepada Tuhan Yesus pasti memberi yang terbaik. Di balik duka yang kami hadapi, setelah ini terkadang kita Bapak Ibu, waktu menghadapi masalah gelap rasanya, mau runtuh rasanya. Tetapi setelah kita melewati itu, kita akan mendapatkan jawabannya. Demikian juga Bapak Ibu, saat ini kita nggak bisa berkata, Tuhan saya nggak mau masalah ini. Teladan kita adalah Yesus. Yesus sendiri juga bilang, apabila cawan ini bisa berlalu, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jangan kita minta supaya, oh masalahku ini berlalulah Tuhan. Jangan Bapak Ibu, justru lewat masalah itu, Tuhan izinkan untuk kita, supaya kita mengerti bahwa ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Kita tidak sendiri, tanpa kekuatan ya. Mau kita seperti saya makan kok, minum vitamin kok sebelum ke rumah duka.
Tapi kenapa saya mau tumbang gitu ya? Itu secara fisik saya sudah jaga gitu. Tetapi di situ kita yakin, kalau kita nggak pernah merasakan namanya mau tumbang, kita nggak akan merasakan ada Roh Kudus yang menolong gitu. Kalau kita nggak pernah masuk dalam masalah apakah kategori berat, ringan, kita tidak akan tahu namanya Roh Kudus itu seperti apa, mendampingi kita, menolong kita. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian, kita tidak akan ditinggalkan. Nah, janji Tuhan itu digenapi, Bapak Ibu. Jadi jangan segan-segan punya masalah apa, datang sama Bapak kita, sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus, katakan, ini aku, ini hidupku. Roh Kudus tidak menuntun kita supaya kita bebas dari masalah. Masalah ada, tapi kita diberi kekuatan. Justru dengan kekuatan yang dari Roh Kudus lah kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, teramat baik. Gak gampang bilang seperti itu. Kalau kita dalam kondisi baik, gampang. Tapi bagaimana? Sanggup gak anak kita yang sudah kita besarkan, kita sekolahin, apalagi Mika sekolahnya sekolah mahal terus itu ya, sekolah Kristen untuk ukuran kami. Kan mahal ya. Udah bagus-bagus, udah sarjana, udah diwisuda tanggal 12 Juli 2025. Tetapi Tuhan panggil. Kira-kira kalau kami tidak memahami pekerjaan Roh Kudus, mungkin saya nggak bisa di sini, mungkin saya sudah di luar sana, ya bisa begini. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Tetapi saya bersyukur sekali punya Tuhan yang hebat. Nah, itu yang saya ceritakan tadi, itu kan menggoncang iman ya. Kita nggak tahu lagi harus bagaimana. Dokter aja sudah angkat tangan dan nggak bisa diapa-apain. Masa mau diciptakan pembuluh darah? Belum ya. Kalau ginjal mungkin bisa dicangkok ya. Tapi kalau pembuluh darah memang bisa diciptain atau apa. Profesor sekalipun bingung-bingung ngelihatnya. Wah, ini kasus langka ini di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di internasional. Seandainya Tuhan panjangkan umurnya Mika, itu tadinya mau diangkat kasus internasional ya. Karena kasus ini jarang terjadi ya. Itu IAA, interrupt arcos aorta namanya ya, kalau bahasa medisnya, pembuluh darah besarnya tidak nyambung gitu ya. Jadi terputus saja di sininya. Nah, yang mengguncang iman kami apalagi rumah kami rubuh, gempa 2029 gitu ya. Di situ juga saat kita nggak punya uang sepeser pun, rumah harus rumah runtuh dan kita tidak bisa tinggal di rumah itu. Tapi Roh Kudus kasih pelajaran buat saya. Kamu jangan sedih. Apalagi yang saya alami waktu itu, nggak bisa bangkit, nggak bisa berdiri gitu. Begitu ngedengar ada yang masuk ke dalam rumah kami itu sudah runtuh temboknya dari depan sampai belakang. Saya nggak bisa bangkit, Bapak Ibu. Ini tergeletak aja gitu ya. Tapi Roh Kudus ingatkan lagi, kamu berdoa. Jadi yang saya lakukan sama Pak Nenggolan itu berdoa, berpegangan tangan aja, angkat tangan aja. Tuhan, saya tahu Engkau Bapa yang campur tangan. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada peristiwa di hidup kita yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Apapun masalah di hidup kita itu Tuhan tahu, sekalipun kita sembunyikan dari hadapan manusia, tapi Tuhan itu tahu. Itulah yang dikatakan tadi bahwa Roh Kudus itu menyingkapkan itu semua. Seperti ini loh, ini yang harus kamu lakukan. Saya sama Pak Nenggolan itu berpegangan tangan. Waktu itu Martin sama Mika masih SD. Kami berpegang tangan doa dan puji Tuhan. Tuhan bekerja, akhirnya bisa dibangun lagi. 2017 apalagi? Tentunya kita semua di sini menginginkan hidup bahagia, hidup sejahtera, punya penghasilan setiap bulan lewat pekerjaan, lewat usaha kita. Pak Nenggolan tadinya itu seorang pekerja ya di salah satu perusahaan. 2017 Pak Nenggolan itu ditawarkan pensiun dini atau di PHK lah bahasa kasarnya. Karena memang perusahaannya sudah goyang seperti itu. Nah pada saat itu Martin SMA, Mika masih SMP. Kira-kira kita bagaimana? Yang tadinya kita punya penghasilan, sekarang tidak punya penghasilan lagi setiap bulan. Padahal penghasilannya Pak Nenggolan itu saya pakai juga untuk pelayanan. Baik kan? Nah kalau kita nggak mengerti rencana Tuhan, kalau Roh Kudus tidak menyingkapkan maksudnya Tuhan mengizinkan itu, pasti saya bilang, aduh gimana sih Tuhan. Saya kan melayani, uang gaji itu juga bukan kami nikmati sendiri, saya pakai melayani. Sampai kami juga nggak punya tabungan.
Karena dipakai untuk melayani. Gimana sih Tuhan? Oh ini pekerjaannya diambil gitu ya. Dan yang ini 2026 anak kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu sangat menggoncang iman. Kalau tanpa tuntunan dari Roh Kudus membuat saya memahami sebagai seorang pelayan Tuhan, saya akan gak mampu gitu Bapak Ibu. Tetapi karena saya mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, Mika baru 3 bulan dipanggil Tuhan. Saya sudah diizinkan Tuhan, dipercaya Tuhan, mengizinkan 10 jenazah untuk kami urus. Kami mengurus jenazah itu bukan hanya ringan-ringan ya, mulai dari penjemputan jenazah berdua sama Pak Nenggolan. Jenazah di belakang, mau larut malam, mau jam berapa juga kita siap diganggu kalau saya masih dengar HP. Nah, di situ saya berpikir gitu ya, ajaib benar pekerjaan Roh Kudus. Kalau secara manusia saya juga lagi berduka cita, tapi saya harus diperhadapkan lagi dengan jenazah-jenazah saudaraku. Kami harus jemput, saya harus memandikan jenazahnya, memimpin ibadahnya, memakamkan ibadahnya sampai beres gitu ya. Nah, kalau bukan dari kekuatan Roh Kudus, saya tidak mampu. Tapi saya menyadari itu semua bukan karena kekuatan saya sebagai manusia, bukan karena kehebatan saya. Jadi Bapak Ibu juga jangan merasa diri kita, saya bukan siapa-siapa. Ada banyak hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita di dunia ini. Kalau tadi dikatakan sama Asar, umur itu hanya angka. Tapi persoalannya, hidup kita ini berkualitas atau tidak. Menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Di balik setiap masalah yang kita hadapi itu, persilahkan Roh Kudus menyingkapkan apa maksudnya Tuhan lewat masalah ini. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas kehidupan kita. Sekalipun menurut kita merasakannya tidak enak, berat, sakit. Rasa-rasanya paling malang sedunia. Lihat orang lain kok enak bisa ketawa, gak ada masalahnya. Saya masalahnya berat. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau kita selalu terhubung dengan Roh Kudus, itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kita tidak fokus dengan masalah kita sendiri. Kita tidak fokus dengan diri kita sendiri. Tunggu dulu Tuhan, masalahku ini beres dulu, baru aku melayani, baru aku membawa jiwa, baru aku melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman itu yang harus kita lakukan. Jangan kita paksa firman mengikuti kita. Berikan hatimu. Tadi sudah diawali pujian ya. Kubuka hati untuk jamahanmu. Saat ini Roh Kudus mau jamah kita, karena Roh Kudus itu sudah ada pada kita semua. Berikan hatimu, tubuh jiwa roh kita, serahkan. Suka-sukanya Tuhan mau diapain. Kalau begitu Bapak Ibu yang kita ambil sikap, pasti kita mendapatkan kekuatan. Yang awalnya kita takut-takut, Roh Kudus memberi keberanian. Yang awalnya kita lemah, Roh Kudus memberikan kekuatan. Yang awalnya kita sedih, bahkan mungkin gak karu-karuan, nanti Roh Kudus yang menghibur hati kita sehingga kita tampil menjadi anak Tuhan yang boleh berdampak, yang boleh bersinar, menyinari dunia yang gelap ini. Dan kita memiliki dampak kepada sesama kita sekaligus menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi duta-duta yang militan, bukan duta-duta yang cengeng, yang gampang menyerah. Ada kesulitan, ya udah mundur aja lah, ngapain kita membawa jiwa kepada Tuhan, biarin dia mau binasa aja gitu. Jangan. Kita harus mau terus berjuang bersama dengan Roh Kudus. Biarlah melalui kebenaran firman ini kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, libatkan Roh Kudus. Jangan kita abaikan, kita jangan pakai kekuatan sendiri. Setelah mentok baru kita cari Tuhan, baru kita cari jerit-jerit sama Roh Kudus, tolong saya Tuhan. Tapi kita libatkan terus hari ke hari, ya di mana saja, kapan saja kita bisa terhubung dengan Roh Kudus, kita bisa bercakap-cakap. Apa yang harus kita lakukan, sikap kita harus bagaimana supaya manis di hadapan Tuhan. Amin. Saya mengundang para singers. Dan saya rindu Bapak Ibu, kalau Tuhan menguatkan kami sekeluarga menghadapi badai-badai di dalam hidup kami,
Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Dengan dipanggilnya anak kami itu merupakan puncak menurut saya ya. Pembentukan saya sebagai pelayan Tuhan sampai hari ini. Masalah demi masalah itu terjadi. Ketika Mika itu dipanggil pulang oleh Tuhan, itu saya rasakan itulah puncak dari pergulatan jiwa yang selama ini, selama 22 tahun 9 bulan ini kita terus mohon untuk mujizat, untuk kuasa Tuhan. Tapi tetap kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan untuk hidupnya Mika jadi berkat, sekalipun dia harus pulang terlebih dahulu. Saya sudah bisa menerima itu, saya sudah bisa memahami itu, dan saya bangkit untuk menjadi terang. Saya punya prinsip sepalah mandi harus basah. Saya yang sudah bernajar sama Tuhan, ketika Mika dipanggil divonis 3 bulan umurnya, ketahuan itu semua di rumah sakit jantung harapan kita, saya katakan kalau Tuhan izinkan Mika ini hidup, saya melayani Tuhan. Sekalipun Mika sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, seumur hidupku melayani Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Ya, itu kerinduan hatiku. Biarlah itu tergenapi dengan kerelaan hatiku terus mengabdi sama Tuhan, karena saya tahu ada pertemuan kelak dengan orang-orang yang sudah duluan, termasuk dengan Mika yang sudah mendahului kita. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu, kita fokus ke Tuhan, jangan lihat kanan kiri, bangkit berdiri. Kita mau terbuka saat ini. Silakan hatimu, persilakan disingkapkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak bisa dibohongi. Mungkin kita bisa membohongi atau menutup-nutupi masalah kita, membuat kita terhalang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi beri hatimu untuk Tuhan. Saya mohon bantuannya, kita mau nyanyikan satu pujian, Roh Kudus kau hadir di sini. Kita yakin Roh Kudus itu ada pada kita semuanya. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah diberikan bagi kami. Roh Kudus sudah berdiam di hati kami masing-masing. Mari Roh Kudus singkapkan semua yang terselubung di hati kami Tuhan. Dalam setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi, mungkin kami hampir menyerah Tuhan. Kami mau mundur Tuhan. Tapi saat ini biarlah kami buka hati kami kepadamu Roh. Untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu saudaraku. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hanya singer saja yang nyanyi. Silahkan Bapak Ibu ambil sikap untuk berdoa. Minta Roh Kudus menyelidiki semua. Disingkapkan semuanya. Apa yang kurang-kurang dalam kehidupan kita. Selidiki kami Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Sering sekali kami Tuhan dalam menghadapi masalah, kami mengalami jalan buntu Tuhan Yesus. Kami berkata, di mana Engkau Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Mari Roh Kudus singkapkan itu bagi kami semua. Jamah Tuhan. Ambil sikap saudara. Silakan berkata-katalah. Nyatakanlah seluruh permohonan-Mu dengan doa dan ucapan syukur. Mari Roh Kudus, Roh penghibur, hiburkan yang sedih saat ini. Dia datang menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang lemah saat ini diberikan kekuatan. Yang kurang hikmat saat ini diberikan hikmat untuk bisa mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak
Ibu Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Buka hatimu luas. Yang bangunlah sekarang imannya. Katakan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan. Selama ini hidup dengan kekuatanku, berusaha dengan kekuatanku, melangkah dengan kekuatanku. Saat ini aku bertobat. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan itu Bapak Ibu Saudara. Belum terlambat, ambil sikapmu. Kasih Tuhan mengalir saat ini. Menaruh setiap beban-beban di hati Bapak Ibu. Untuk mengasihi orang lain. Untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka tidak binasa. Bagaimana orang-orang di luar sana mengenal Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu tidak memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di luar sana. Tangkap sesuatu apa yang menjadi pesan Tuhan lewat penyingkapan Roh Kudus. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan selagi ada waktu, selagi masih ada kesempatan, sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus datang bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim, menghakimi yang hidup dan yang mati. Kita akan ditanya pertanggungjawaban kita. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah melihat hati kami semua saat ini Tuhan. Mungkin kami mencucurkan air mata kami, tanda penyesalan kami Tuhan. Waktu-waktu kami tidak pergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Ampuni kami. Kami merasa puas dengan diri kami sendiri. Kami merasa sendiri dengan persoalan kami. Kami menikmati itu sendiri Tuhan. Tanpa kami melibatkan Roh Kudus. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menginsafkan kami, menyadarkan kami sesadar-sadarnya. Supaya kami yang melakukan kesalahan kami sadar. Dan kami tidak akan mengulanginya lagi Tuhan. Tapi kami boleh mengalami pembaharuan budi terus. Kami rela hati dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sekalipun yang kami rasakan itu sakit. Tetapi Tuhan Roh Kudus sanggup mengubahkan itu menjadi manis Tuhan. Membuat kami tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, ada oknum yang tidak senang dengan kami, yang mau meruntuhkan iman kami lewat masalah-masalah, yaitu iblis. Saat ini kami sepakat menghancurkan semuanya itu. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus dengan kematian-Mu sudah menghancurkan itu Tuhan. Biarlah kami boleh bangkit ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan mengisi hari-hari yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau mengambil satu komitmen Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus. Walau apapun yang terjadi Tuhan, sekalipun kami mungkin harus kehilangan pekerjaan, kehilangan yang kami punya Tuhan, kehilangan anggota keluarga kami. Biarlah kami tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas kehidupan kami. Ubahlah hati kami seperti hati Kristus. Ubahlah pikiran kami seperti pikiran Kristus. Sehingga cara pandang kami tidak lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang terus memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu, urapan baru, sukacita baru Tuhan, tercurah saat ini bagi setiap kami jemaat-Mu. Sehingga kami boleh pulang dengan semangat yang baru, dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bu Zevania yang telah memberitakan firman-Nya. Sedikit cerita Bapak Ibu ya,
saya di satu fase saya benar-benar struggle sama kehidupan saya, keluarga saya, dan saya di situ benar-benar bingung ya ini arahnya kemana. Yang saya ingat beliau bilang sama saya seperti ini, Syer, coba kamu lihat namamu. Saya di situ, oh Asyer. Coba kamu cari tahu apa artinya. Di situ nama saya berarti bahagia. Di situ Bang Mika bilang, apapun yang kamu sesali, apapun yang kamu sedihkan, itu tetap ujungnya bahagia sesuai namamu. Dan hal itu yang bikin saya semangat, walaupun saya rindu punya keluarga yang utuh, yang benar-benar hikmat. Tapi itulah yang menguatkan saya. Kalimat itu yang membuat saya semangat terus untuk berjalan. Seperti yang kata Bu Stefania, bahwa Roh Kudus itu gak pernah ninggalin kita. Even kita diambil, even kita keluarga kita diambil, ataupun mungkin ekonomi yang drop atau pekerjaan yang hilang, tapi Roh Kudus selalu ada di hati, di pikiran kita. Walaupun kadang kita itu lupa ataupun kita terlalu duniawi, tapi Roh Kudus itu setia sama kita. Tuhan itu setia sama kita. Sebentar, Bapak Ibu, serta jemaat sekalian, kita masuk doa sama Tuhan. Kita meminta pertolongannya, kita meminta hadiratnya. Mari kita siapkan hati. Musim berlalu, Namun kau selalu peliharaku. kasih Tuhan Kasih yang hadir, yang dan terus setia, setia, tak pernah ninggalin kita. tak pernah Selalu. layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, Kebaikanmu Bapa takkan habis. Hidupku lebih tinggi lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita siapkan hati kita, kita siapkan doa-doa, kita mohon sama semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, namun kau selalu kasih-Mu Bapa dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu tak terbatas, tak dibatasi oleh apapun. Kesetiaan-Mu begitu sempurna, sehingga setiap kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, kami sudah mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Stefania. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh kembali membangun iman kami, menggugah iman kami yang mungkin saat-saat ini kami sedang lunglai di dalam percaya kepadamu. Tapi pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah penterjemah sejati segala hal yang sedang kami kerjakan. Kami tidak bisa bersembunyi dari Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami perbuat, Engkau tahu, Engkau mampu menerjemahkannya. Bahkan Tuhan, Roh Kudus Engkau berikan buat kami, membimbing setiap kami. Biarlah Roh Kudus itu boleh memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala kebaikan yang Tuhan izinkan boleh kami kerjakan. Sehingga Tuhan melalui segala hal yang kami kerjakan itu akan menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk Ibu Stefania yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami mau berdoa buat beliau, buat keluarga, buat Bapak Nainggolan, buat Martin, dan segenap pelayanan yang keluarga ini kerjakan buat Engkau Tuhan. Engkau mampukan mereka di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap berkat yang Engkau limpahkan. Biarlah mereka tetap bersuka cita menerima semua ini dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa, mengucap syukur untuk jemaat GKMI Bandung yang boleh terus Tuhan bersama-sama bersuka cita memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama bergandengan tangan memikirkan yang terbaik untuk gereja-Mu ini. Biarlah melalui tangan-tangan mereka, melalui jemaat GKMI Bandung, maka pelayanan-pelayanan yang ada boleh terus tergetarkan, boleh terus disemangati, sehingga semua pelayanan yang ada, baik itu di komisi anak, youth, perempuan, bapak, senior, bahkan PPA yang ada Tuhan. Tugas-tugas kami boleh kami kerjakan di setiap komisi dan PPA ini. Sehingga melalui setiap pelayanan kami, nama Tuhan akan dimuliakan. Kami juga mengucap syukur untuk majelis yang sudah mengadakan ibadah pagi hari ini. Dan setiap program yang sudah dikerjakan, mari Tuhan Engkau berikan komitmen kesetiaan buat para majelis. Agar biarlah komitmen awal mereka untuk bekerja di ladang Tuhan itu dikerjakan. Biarlah kata majelis, deakan, panatua bukanlah hanya sebuah judul atau sebuah status dalam hidup mereka. Namun biarlah mereka bergerak, berkarya bersama jemaat tentunya dan hamba Tuhan. Bersama-sama kolaborasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terkhusus di gereja-Mu GKMI Bandung. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di jemaat GKMI Bandung. Kami tahu akhir-akhir ini perekonomian kami, mungkin juga kesehatan, banyak masalah Tuhan. Ada virus-virus baru, dalam perekonomian pun terdampak karena adanya masalah perang dan apapun yang ada di dunia ini. Tapi kami percaya Engkau akan terus beserta dengan kami. Kalaupun saat ini ekonomi kami sedang tergoyahkan, kalaupun kesehatan kami saat ini sedang terjadi masalah, kalaupun ada relasi kami yang retak, tapi Tuhan, kami percaya Engkau beri kekuatan buat kami. Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk mengatasinya, yang tentunya dengan berserah kepadamu dan mengerjakan bagian kami bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau, berpengharapan penuh kepada Engkau.
Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk misi pelayanan yang saat ini sedang dikerjakan di Lampung. Engkau tahu Tuhan, medan yang ada di sana bukanlah mudah, tapi kami melihat ada sukacita, bahkan anak-anak youth, para ibu, para majelis hamba Tuhan, dan juga segenap jemaat yang ada di sana boleh benar-benar bersukacita melakukan pelayanan bersama, melakukan live in bersama, sehingga mereka boleh benar-benar merasakan, oh, karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Sehingga mereka boleh mensyukuri setiap hal yang sudah Engkau sampaikan dalam setiap hidup kami, masing-masing setiap hari. Kami mohon berkat-Mu Tuhan berkenan menyertai, tibakan mereka ke Bandung kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan itu mampu membuat jemaat di sana bertemu Engkau secara pribadi. Bahkan mereka menjadi ingin lebih semangat lagi di dalam mengikut Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kami berikan. Engkau tahu Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak akan dapat berjalan ketika kami tidak memiliki dana, tidak memiliki berkat jasmani. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami mau Engkau melawati hati kami, lembutkan hati kami, untuk tangan-tangan kami mampu untuk memberi. Seberapapun berkat yang sudah mereka persiapkan dari rumah, Engkau sucikan. Bahkan Tuhan, Kau memberkati majelis yang mengelolanya, agar juga dimampukan untuk mengelola dengan bijak dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak mungkin doa-doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Termasuk semua segenap pelayan-Mu yang saat ini boleh melayani. Mari Tuhan, Engkau lawat-lawati mereka. Engkau limpahkan kekuatan, kesehatan, dan bahkan berkat buat mereka. Bahkan pelayanan-pelayanan hari ini boleh itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin terselip selama kami beribadah pagi hari ini. Agar berkat-Mu boleh terus tercurah atas kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah urapi kami Tuhan lewat firman-firman-Mu. Kau telah urapi hidup kami Tuhan, hingga kami masih ada sampai hari ini. Sebentar Bapa, kami akan memberikan sebagian apa yang telah Kau berikan Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang kami berikan ini bukanlah suatu paksaan, dan kiranya Tuhan, semoga apa yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari persembahan berjalan, saya undang untuk warta digital. Pada yang bertugas dipersilahkan. Shalom GKMI Bandung. Berikut adalah rangkaian informasi dan agenda gereja yang perlu kita perhatikan bersama minggu ini. Mari kita simak selengkapnya GKMI Bandung News Minggu 17 Mei 2026. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKMI Bandung,
Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Kami percaya Tuhan memberkati setiap langkah dan kehidupan Anda. Jangan ragu untuk menyapa tim ASER atau pengurus gereja agar kami dapat mengenal Anda lebih dekat. Selamat mengikuti seluruh informasi dan pengumuman gereja hari ini. Dalam rangka mendukung kegiatan Masa Raya Paskah, kita juga ada program celengan kasih. Setiap keluarga atau perorangan bisa mengambil satu celengan untuk nanti dikumpulkan pada 24 Mei 2026 pada saat ibadah Pentakosta. Yuk kita belajar memberi dengan hati yang penuh sukacita dan kerelaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadiri ibadah Pentakosta yang akan diadakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 8.30 pagi bertempat di GKI Bandung dengan tema Efata terbukalah, diambil dari nas ayat 2 Timotius 1 ayat 6-9. Mari datang dengan hati yang terbuka untuk mengalami karya Roh Kudus yang memulihkan, menguatkan, dan memperbarui hidup kita. GKI Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Vina Munte pada 18 Mei, Saudari Christine Titin pada 20 Mei, Ibu Herti Priyatna pada 22 Mei, Saudara Gilang Anggiana Gunawan, dan Saudara Jody Fernando Marpau pada 23 Mei. Kiranya Tuhan terus melimpahkan kesehatan, sukacita, dan damai sejahteranya. Itu dia GKI Bandung News minggu ini. Tetap semangat, tetap bertumbuh, berbuah, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, informasi tambahan, minggu depan itu ibadah Pentakosta hanya satu kali ibadah. Diingatkan kembali, mungkin rekan-rekan kita, keluarga kita hari ini gak datang, diingatkan kembali bahwa ibadah minggu yang akan datang hanya dilakukan satu kali ibadah pukul 8:30 pagi. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita tadahkan tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Silakan duduk, bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa.
Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa perkasa,